Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam ini? Tentunya doa kami mudah-mudahan Anda beserta keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita mengetahui kalau hari ini adalah kita sudah memasuki musim hujan, tentunya juga kita harus pandai-pandainya untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan agar tidak terjadi, seperti tidak membuang sampah sembarangan tentunya. Malam ini kita bersama pengobatan alternatif Yayasan DMK. Dan malam ini juga kita akan berbicara tentang tema yaitu penyembuhan penyakit lahir dan batin. Mungkin secara umum orang mengetahui penyakit lahir saja ya, karena bisa terlihat secara kasat mata oleh mata kita sendiri. Tetapi untuk penyakit batin hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh kita atau dengan diri kita. Berarti Anda tepat sekali menyaksikan konsultasi kesehatan bersama pengobatan alternatif Yayasan DMK, karena narasumber dan juga sekaligus pimpinan dari Yayasan DMK sudah hadir di studio, yaitu Bapak Ustadz Daden Muhammad Kusuma. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Perjalanan juga lancar? Alhamdulillah sehat Ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya juga kita udah hadir di sini penyembuhan penyakit lahir dan batin. Sebelum kita berbicara tentang penyakit lahir dan batin, tadi sudah saya singgung sedikit. Untuk Yayasan DMK itu sendiri sebenarnya apa sih dinamakan dengan Yayasan DMK ataupun pengobatan alternatif Yayasan DMK ini? Alhamdulillah, yang dimaksud dengan Yayasan DMK yaitu sebenarnya nama inisial saya pribadi ya, Yayasan Daden Muhammad Kusuma. Karena ini dukungan daripada sahabat saya, keluarga saya, teman-teman saya untuk supaya benar-benar di jalan Allah itu kita untuk bisa berdakwah. Nah, alhamdulillah dengan berdirinya Daden Muhammad Kusuma ini tujuannya itu untuk pengobatan lahir dan batin. Nah, dengan penyakit lahir batin inilah segenap manusia yang di alam ini yang selalu dirasakan dan selalu terlupakan karena terfokuskan banyak sekali media-media yang mengatasnamakan kebanyakan yaitu penyakit medis ya. Betul. Nah, kenapa penyakit medis? Karena banyak rumah sakitnya. Betul. Nah, disinilah penyakit batin ini yang tidak ada rumah sakitnya. Nah, dengan lahirnya Yayasan Daden Muhammad Kusuma ini untuk mengobati dari segala penyakit lahir dan batin yang akan mengakibatkan penyakit medis. Nah, kemana penyakit medis itu berapa banyak? Banyak sekali, karena berbagai macam penyakit yaitu stroke, diabetes, jantung, itu kan medis akibat karena penyakit lahirnya yaitu penyakit lahir dan batin. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau untuk penyakit lahir sendiri atau dengan umum orang mengatakan penyakit medis, itu sebenarnya bisa terjadi sebab utamanya apa karena penyakit batinnya yang tidak sehat hingga terjadi penyakit lahir, atau justru kebalikan? Wah, karena terjadi penyakit lahir akhirnya dua-duanya menjadi penyakit batin juga seperti itu, Pak Ustaz. Pertama yang menyebabkan penyakit lahir dan batin itu adalah pola pikir yang negatif. Nah, pola pikir yang negatif ini mengakibatkan unsur tubuh lahir dan batin kita akan menjadi sakit. Nah, kalau kita ingin sehat, kita mempunyai yaitu pola pikir yang positif. Betul. Nah, kembali lagi kepada hidup alami, bersahabat dengan alam. Kita kembali pada sejarah orang tua kita dulu. Ya, kehidupannya itu berpola alami. Jauh dari segala penyakit. Ya, umurnya panjang, badannya sehat, terus giginya juga kuat-kuat ya, alhamdulillah ya. Itulah karena kita berpola hidup alami, tidak jauh dari konsumsi yaitu dari berbagai macam kimia. Nah, itulah yang menjadikan unsur kita penyakit yang menjadikan himbasnya yaitu penyakit kepada medis. Nah, permasalahan apapun, ujian apapun, sakit apapun, tidak ada yang mustahil. Ya, dengan ritual doa, dengan ritual agama, inilah yang akan menjadikan penyembuhan. Ketika medis tidak lagi bisa menyembuhkan, yaitu dengan operasi. Ya. Tapi itulah saya bilang, dekatilah Allah. Ya, sayangi Allah. Ketika kita diberikan sehat, selalu ingat kepada Allah. Jangan pas sakit kita ingat kepada Allah. Nah, itulah penyakit batin kita. Nah, akhirnya menjadikan medis itu baru terpikir. Ketika dokter umpama dirawat di rumah sakit,
udah tidak bisa apa-apa dalam keadaan koma, tolong deh minta doanya. Tuh doa juga yang Iya, akhirnya seperti itulah. terakhir ujung-ujungnya doa juga, Itulah. dan akhirnya menjadi penyakit lahir dan Lahir batin. dan batin seperti Iya, baik pemirsa, untuk Bapak Ustadz ini di lingkungan terdekatnya biasa dipanggil dengan Kang Dadeng. Jadi mungkin kita juga ingin biar lebih dekat ya, saya panggil Kang Dadeng. Nggak Iya, apa-apa, Bang insya Allah, Ustadz, ya. Iya, mungkin Kang Dadeng. Ini untuk membedakan penyakit lahir dan batin, itu bisa terlihatnya seperti apa? Kalau mungkin penyakit lahir, misalnya tadi kita bisa melihat nyata Betul. oleh mata kita sendiri. Tetapi kalau minimal sebagai orang awam bisa mengetahui, waduh jangan-jangan ini kita penyakit lahir atau batin. Itu Betul. bisa terlihatnya seperti apa, Kang Dadeng? Ya, itu pertama penyakit yang terlihat ya seperti medis juga, penyakit batin itu contohnya depresi. Depresi itu penyakit yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diperiksa oleh kedokteran juga, walaupun dia udah di scanning apa, karena tidak bisa dideteksi. Nah, timbul karena pikiran. Betul. Nah, itu pun non medis. Permasalahan begitu besar dalam diri dia, akhirnya dia lupa akan diri dia sendiri. Nah, pola-pola hidupnya akan tidak terarah. Nah, itu pun tidak terlihat. Ada juga kehidupan yang non medis itu menjadikan fitnah, gibah kepada manusia, yaitu ketika dia usahanya jatuh, umpama pengusaha, ya. Jadi si ujon, Betul. kenapa usaha saya jatuh? Iya. Tidak terlihat. Akhirnya timbul rasa kejahatan batin. Jangan-jangan saya dikerjain sama orang. Lari ke dukun, lari ke paranormal. Padahal Allah lebih hebat daripada apapun. Nah, kenapa Yayasan DMK ini lahir? Ketika orang-orang yang membutuhkan siraman rohani, ketika dia jatuh usahanya, kita arahkan kepada agama. Bahwa Allah lebih hebat, Allah mempunyai nama yang bagus. Ketika kita ada masalah, lari kepada Allah, kita anjurkan, kita ajak untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kenapa? Allah mempunyai walillahi asmahul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang bagus. Keinginan kita sebagai hamba apa? Nah, seperti itu. Iya, berarti selain mendapatkan kesembuhan juga mendapatkan tausiah ya Pak Ustadz? Nah, seperti Baik, itu. luar biasa. Karena dalam penyakit pun banyak sekali orang lupa akan agama. Ketika kita sakit, gimana caranya kita mendapat pahala? Betul. Nah, jangan aral, jangan putus harap kita. Beri semangat yang sakit, jangan putus harap, masih ada Allah. Nah, seperti itu. Iya, baik, luar biasa sekali pemirsa, dan tentunya juga ketika Anda datang ke Yayasan DMK, selain mendapatkan kesembuhan juga mendapatkan tausiah, bahkan mindset kita bisa dirubah. Yang tadinya kata Bapak Ustadz, kita selama ini mungkin kalau sakit aral ataupun kesal, dan tentunya nanti Bapak Ustadz juga akan memberikan tausiah. Untuk Anda silakan datang langsung ke alamatnya, yaitu di Jalan Kemakmuran Villa 200 nomor 45, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, dengan telepon di 021 973 5409 atau juga di 021 9600 1449, dan call centernya di 0812 91 999 145 dan juga di 08 777 605 7745. Mungkin saya terlalu cepat berbicara untuk nomor telepon, silakan Anda baca di running text dan juga Anda bisa menghubungi nomor tersebut. Jangan kemana-mana, sesaat lagi juga kita akan menyaksikan seperti apakah Kang Dadeng atau Pak Ustadz ini melakukan terapi kepada para pasiennya dalam untuk mendapatkan kesembuhan apapun keluhannya ataupun penyakitnya. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK itu nama ya, sebuah inisial nama saya sendiri, itu Raden Muhammad Kusuma. Story sejarahnya mungkin kita ada asal usul kita dari pengajian zikir ya, untuk kembali mengingat kepada Allah, dan disitulah lahir untuk saling mengingat kepada wahabdu minallah wahabdu minannas. Terapi zikir kesehatan juga ya, terapi lahir batin, pengobatan lahiriah ataupun dengan cara narkoba juga ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah peningkatan dipercaya oleh beberapa
orang masyarakat untuk menangani yaitu penyakit-penyakit stroke, narkoba, yaitu stres juga ya alhamdulillah, dan berbagai penyakit lah alhamdulillah. Untuk metode pertama yaitu dengan fisioterapi kembali kepada agama ya, untuk ikrar kepada Allah kalau memang dia beragama muslim. Kalau memang ada yang non muslim mungkin dia ikrar dengan menurut kepercayaan. Walaupun baru pertama kali udah ada perubahan ya? Enakan. Enakan ya? Ya, tadi angkat kakinya ringan. Sebelumnya? Sebelumnya berat. Sebelumnya berat ya? Pada tahun 2007 namanya usaha saya sempat jatuh dan saya ya sedikit ngalami agak stres katakanlah gitu, sehingga merasa pusing, migrain dan sebagainya. Dan Kang Daden ini banyak membimbing, alhamdulillah dampaknya langsung. Saya bisa mengendalikan stres saya bisa mengendalikan kejiwaan saya. Sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Harapan saya itu DMK bisa maslahat ya, berguna untuk salah satunya untuk agama, nusa dan bangsa, mengangkat harkat derajat manusia dari kehidupan yang hina menjadikan perubahan yang mulia. Kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat kami, silakan datang ke alamat kami yang tertera di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.